Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda hari ini mau presentasi tentang mata pelajaran sarana prasarana. Ya. Bunda akan tutup dulu beberapa layar di sini. Oke. Nah, ini sekarang tentang sarana prasarana hari ini berhubungan dengan mata pelajaran kita minggu yang lalu, ya, yaitu tentang perencanaan serta pengadaan sarana prasarana kantor. Ya. Apa yang harus kalian lakukan di sini? Kita akan belajar tentang bagaimana cara pengadaan dan bagaimana melaksanakan. Kalau dulu saat kita belajar tentang hal ini waktu ada UNBK, soal ini keluar tentang pengadaan. Jadi ibu nggak tahu ya UNBK atau tidak, tetapi setiap pelajaran yang berhubungan dengan produktif perkantoran atau OTKP harus kalian lakukan, harus kalian perhatikan dengan baik. Ya. Di sini pengadaan itu proses merencanakan barang atau alat yang dibutuhkan sesuai skala prioritas dan anggaran perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Semuanya hampir sama dan pengertian administrasi ya, tapi berhubungan dengan sarana prasarana. Perencanaan barang, alat yang dibutuhkan, prioritas. Nah, prioritas itu artinya penting, yang harus ada. Jadi apa yang diadakan di sini pengadaan barang itu yang prioritas saja, makanya di sini perlu direncanakan. Apa itu barang yang prioritas? Sesuai dengan organisasi. Kalau misalnya di sini berhubungan dengan sekolah, apa mungkin berhubungan dengan apa itu barang-barang habis pakai, barang-barang habis pakai, gitu ya nak ya. Nah terus kalau barang-barang habis pakai atau berhubungan dengan kalau misalnya berhubungan dengan kantor misalnya kayak kemarin kalian PKL-nya misalnya di kantor desa, apa barang-barang yang harus pakai di kantor desa, apa barang-barang yang penting di kantor desa, ini sesuai dengan tujuannya. Jadi perusahaan itu mengadakan perencanaan pengadaan barang itu sesuai dengan tujuan yang ada di perusahaan tersebut, ya. Tapi sesuai dengan skala prioritas. Nah, di sini kalau kita ngomong tentang perencanaan, tadi kita ngomong tentang pengadaan, maka kita sekarang ngomong tentang patokan dalam perencanaan dan pengadaan itu apa patokan? Artinya ini apa sih yang dimaksud dengan skala prioritas tadi, makanya patokan tadi. Ya. Artinya kalau di sini artinya memadukan rencana kebutuhan dengan perlengkapan yang tersedia. Contoh di sekolah. Kita membutuhkan ya OTU itu atau sekolah itu dengan SDIT, SMP dan SMK Putra Pakuan membutuhkan kertas atau pensil atau pulpen, terutama kertas ya, jumlahnya sekian. Nah, yang ada berapa? Oh, yang ada ini. Tapi tempatnya cukup enggak? Nah, jadi walaupun kita butuhnya anggaplah 500 rem, tapi kalau kertas ruangannya itu enggak cukup untuk 500, ya dibuat jadwal kapan membeli kertas. Makanya ada skala prioritas tadi. Menampung semua usulan pengadaan, namanya juga ini sarana prasarana ya. Pasti yang dibutuhkan banyak dan yang membutuhkan juga banyak. Pak, saya butuh laptop. Pak, saya butuh nanti ini Bapak ya tinta. Bapak, saya butuh ini, butuh itu. Semua orang membutuhkan. Makanya diusulkan ditampung dulu. Bukan berarti harus dibelikan semua, tidak. Tadi skala prioritas kan, mana yang didahulukan. Kalau mau dipakai besok ya jangan mintanya sekarang, mintanya kemarin.
Ya, makanya perencanaan itu bukan hari ini minta 5 menit lagi datang barang, bukan. Semuanya harus ada perencanaan. Makanya itu disusun rencana kebutuhannya, periode tertentu. Sekolah minta, Bapak Ibu guru silakan mengusulkan kepada sekolah kebutuhan A, B, C, D, disusun udah. Habis itu disusun rencana tadi dengan anggaran. Tadi ada enggak rencananya dan anggaran? Bu Erna minta laptop, Bu ini minta ini, Pak ini minta ini. Anggarannya ada enggak? Oh ada anggarannya, sok beli misalnya. Tapi kalau enggak ada bagaimana? Ya tadi, mana yang lebih penting duluan. Habis itu setelah tadi rencananya jelas, perlengkapan yang dibutuhkan tadi jelas maunya apa, usulannya ditampung, direncanakan, membuat skala prioritas berdasarkan kebutuhan tadi dan anggaran yang ada, akhirnya ditetapkan pengadaannya apa yang dibutuhkan. Ya. Tujuan perencanaan Sarpras kantor itu apa sih? Menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan. Emang pernah Ibu kalau kita beli ada yang salah dan gagal? Banyak. Ibu sekarang mau nanya nih pada kalian. Kalian ini kan tahulah namanya sesuatu yang namanya online gitu ya. Tahu kan yang namanya online itu apa? Nah, kalau sesuatu yang namanya online, kalian kan mesti beli. Bu, bajunya bagus loh Bu, warnanya ini saya cocok, warnanya saya suka. Harganya juga begini Bu, beli. Ternyata setelah sampai, mungkin pernah ada yang mengalami ukurannya tidak cocok, warnanya tidak cocok, dan sebagainya. Makanya seperti tadi, perencanaan ini kesalahannya bukan yang itu. Kalau misalnya kita rencanakan beli online, harus yakin barang sesuai dengan gambar misalnya. Barang sesuai dengan kebutuhan. Barang yang dibutuhkan ini dan itu. Karena apa? Kadang kalau kita mengadakan barang, membeli, menggunakan online, bahkan kita langsung datang pun ditulisin di apanya bonnya. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Pernah nggak kamu membeli ada tulisan seperti itu di bon? Pernah ya? Tuh. Jadi harus janji, Mbak, ini bajunya kan untuk adik saya. Adik saya nggak ikut. Jika nanti di rumah dicoba, ternyata bajunya ini kekecilan atau kebesaran, boleh ditukar enggak? Enggak bisa Bu, ya jangan beli. Jangan maksa. Kan adiknya nggak ikut. Ya. Jadi di sini jangan sampai ada kesalahan, kegagalan yang tidak diinginkan. Direncanakan, oh nanti kita beli ini ukurannya mana, ruangannya mana, ruangannya ini. Oh tempatnya di mana, di sini diukur, oh cukup barangnya. Setelah barang datanglah, mau masukkan aja repot. Ya, ngangkatnya repot, masukkan repot, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin pernah seperti itu kita. Ya, oleh karena itu supaya tidak terjadi perlu direncanakan dengan baik. Ada efektivitas dan dalam pelaksananya efektif. Diperhitungkan waktunya, diperhitungkan anggarannya, ya, sehingga tidak ada kesalahan dalam perencanaan sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah itu. Terus perencanaan tadi ada manfaatnya yang ada nggak? Ada. Membantu penentuan tujuan sebagai pedoman untuk pengawasan, bahan pengendalian, ya, bahan pengendalian, ya, pengendalian apa? Bahan pengendalian dan penilaian agar kegiatan lancar. Jadi apapun yang namanya planning, perencanaan, apapun bentuknya, ini dalam hubungannya dengan sarana prasarana kantor, membantu penentuan tujuan. Barang ini digunakan, maaf ya, biasa saya mau presentasi di kantor, saya butuh namanya misalnya alat untuk digunakan di sini, membutuhkan ini dan membutuhkan itu. Jadi harus sesuai. Kapan Bu? Besok, minggu depan, bulan depan.
ya. Jangan kita membeli barang, dipakainya kapan? Mumpung diskon ibu, gak apa-apa kita beli dulu, ntar disimpan. Ya kan kita lihat dulu, disimpan jadi bagus, rusak atau tidak, gitu ya. Dan perencanaan ini untuk pengawasan juga, untuk apa ya tadi, namanya tadi, manajemen ada planning, organizing, executing, dan controlling, ya. Perencanaan itu akan diawasi. Perencanaan itu harus ada yang mengerjakan. Yang mengerjakan itu harus dikoordinasi supaya apa? Sesuai dengan apa yang direncanakan. Makanya dalam penentuan sarana prasarana kantor untuk untuk merencanakan itu harus ada pedomannya. Ada skala prioritas tadi. Dan yang terlibat siapa? Kepala divisi yang bertanggung jawab, kepala unit, kepala TU, bendahara, pengurus yang lain. Ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau ini berhubungan dengan perencanaan sarana prasarana tadi, jangan sampai nanti pada waktu kita membeli unsur-unsur yang terlibat ini tidak tahu. Kepala divisi ngusulin, oke di ACC oleh misalnya kepala TU. Tapi lupa bagian keuangan gak dicolek, gak diberitahu. Sehingga begitu di ACC kita minta duit ditolak. Ibu pernah lo ngalamin ini? Waktu apa ya? Bukan di sekolah sini, bukan. Ya. Pada waktu apa ya waktu itu? Jadi ada kegiatan atau temen ya, ada kegiatan di ACC tetapi sama bagian keuangan ditolak, nggak ada duitnya. Lah kalau nggak ada duitnya kenapa di ACC sama kepala divisi? Nah itu tidak ada koordinasi tadi. Makanya dalam suatu kantor itu harus ada koordinasi supaya nggak ada terjadi kesalahpahaman seperti ini. Kepalanya setuju, anggarannya ada, yang membeli ada, barang datang, yang mengelola ada, yang ngurus ada, nanti semuanya harus terlibat. Jangan sampai barang ada, disimpan, yang nyimpan orang lain, waktu ditanya barangnya mana, nggak tahu, yang nyimpan siapa? Bukan saya. Lah, terus kemana? Nggak tahu. Jadi kalau siapapun yang terlibat dalam perencanaan, terutama sarana prasarana, jangan sampai ya kita membeli barang mahal ada, sehari kemudian, 2 hari kemudian hilang. Hilang itu bukan hilang karena dicuri, bukan. Hilang itu ada yang minjam tapi lupa mengembalikan. Ada yang minjam mengembalikan bukan di tempat yang sama. Ya. Jadi kadang-kadang seperti itu, makanya saat kita belajar tentang sarana prasarana, inventaris barang, jadi barang itu sebenarnya nggak hilang, ada. Perusahaan itu membeli barang tuh ada, hanya tempatnya nggak di situ. Ngerti maksud ibu? Ya, ada yang minjam tapi lupa mengembalikan. Ada yang minjam, dipinjam lagi oleh orang lain dan sama orang tersebut lupa dikembalikan, bahkan tidak dikembalikan. Tuh, jadi kadang-kadang seperti itu ya. Jadi unsur-unsur dalam perencanaan sarana prasarana harus jelas dan tahu apa yang dikerjakan. Nah, syarat penyusunan perencanaan apa dalam hubungannya dengan Sarpras? Yang pertama, harus jelas, didasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak yang terlibat dan dipandang sebagai bagian integral dari perusahaan tersebut. Jangan membeli terus dibawa pulang sama Bu Erna, kan yang minta saya Pak, jadi saya bawa pulang. Untuk sekolah, ya enggak Bapak, kan yang minta saya bawa pulang. Nah itu ya seperti tadi, barangnya ada tapi bukan di tempat yang seharusnya. Ada sih, tapi bukan di sini gitu ya. Itu contoh ya, contoh.
Jadi dalam menyusun perencanaan jelas, ya jelas, tidak ada yang mengada-ada. Barangnya 1 belinya 5, nanti bilangnya belinya 1 ya. Yang 4 gimana? Aku umpetin misalnya, nggak boleh ya. Keputusan bersama pihak yang terlibat tadi. Jadi kalau kita beli mesin fotokopi sekolah, barangnya ukuran ini, mereknya ini, belinya di sini, harganya ini, dikirimkan tanggal sekian dan ditempatkan nanti di sana, yang bertanggung jawab siapa? Harus jelas. Ya, dan ini barang merupakan bagian dari pengadaan sarana prasarana suatu kantor, bukan dibawa pulang, gitu ya. Nah, jelas ya. Nah, oleh karena itu kita kadang-kadang melaksanakan karena sesuai dengan kebutuhan tadi skala berdasarkan analisis kebutuhan sarana prasarana. Berhubungan di sini dengan kebutuhan kuantitatif. Kuantitatif berarti tentang apa? Berapa kalinya dipakainya untuk kegiatan teh, berkali-kali atau tidak. Setiap saat atau sekali, atau setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, setiap bulan. Nah, jumlahnya berapa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan bagaimana menggunakannya? Ini punten ya, kalau Bu Erna tuh kan orangnya kan kalau ada sesuatu yang berbau teknologi kan belajarnya mungkin lebih lama dibandingkan kalian yang pinter-pinter ya. Dibandingkan orang lain, Bu Erna kalau belajar teknologi kita mungkin lebih dari 2, 3, 4 kali baru ngerti. Nah, jangan sampai kita membeli sesuatu tapi nggak tahu cara menggunakannya. Ya, Ibu Erna tuh pengen beli HP hanya untuk SMS sama telepon. Udah 2 itu aja. Ya, Instagram nggak pakai, Twitter nggak pakai, TikTok nggak pakai. Kan sekarang HP tuh kalau kita lihat bawaan katanya, kalau kita lihat bukanya ya Allah isinya macam-macam ya, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Semakin canggih HP, semakin dalam dunia dalam genggaman kita. Keren ya. Semakin dalam dunia ini, semakin gampang kita menggenggam dunia. Ya. Dunia digenggam dalam 1 tangan, bayangin. Globe aja gede. Ini dunia dalam tangan 1. Sekali sentuh kita tahu dunia itu lagi gimana. Makanya kalau anak-anak seperti kalian ini, HP itu kalau ditanya skala prioritas kebutuhan kalian nomor 1. HP yang begono, kuota yang begini, yang bisa ini, yang bisa itu, udah nyengir aja kalian. HP-nya keren, seneng gitu ya. Isinya apa? Macam-macam pun, bisa A, B, C, D sampai Z. Sehingga ya tadi bagaimana penggunanya kalian tahu luar dalam. Itu karena kalau membeli barang harus tahu memang gunanya untuk apa, ya. Itu kuantitatif. Kalau kualitatifnya kita analisisnya, kita harus tahu tipenya, ukurannya, mutunya, harganya yang berhubungan dengan kualitas barang tersebut. Barang ini dipakainya setiap hari. Mohon maaf ya, contoh. Ada barang harganya 100.000. Ada barang harganya 500. Anggaplah barang itu harganya 100, 500, 1 juta. Dipakainya setiap hari. Ya. Contohlah misalnya HP. HP itu dipakai setiap hari. Contohlah di kantor itu misalnya fotokopi. Contohlah telepon. Contohlah internet, contohlah semuanya perlengkapan yang ada di sekolah, kantor, kursi, bangku, ya, alat-alat misalnya pembelajaran kalau di sekolah dan seterusnya. Kualitas itu nomor 1 atau nomor 2? Bagus sih Bun, tapi harganya ya Allah, berapa? Ini Bun 500.000, padahal cuma begini. Nah,
Cuma begini ini yang kadang-kadang kamu lupa. Kadang kualitas itu menentukan harga atau harga yang menentukan kualitas. Dengan kualitas ini harganya sekian. Mau beli enggak? Kalau nggak mau beli ada Bu, nomor 2-nya KW-nya. Gitu. KW juga macam-macam, KW 1, 2, 3, 4 mungkin ya. Kalau KW 1 tadi 100, KW 2 500, cuma ada 2. Dan KW yang 1 juta. Oh bedanya setengah ya. Akhirnya dia adalah 100. Tapi begitu membeli 100 bisa dipakai hancur berapa? 2 minggu atau sebulan atau 2 bulan. Beli lagi. Hancur, beli lagi. Kenapa? Kalau memang dipakai setiap hari, kita tidak membeli yang benar-benar kualitasnya prima, sehingga bisa bertahan 1 tahun atau 2 tahun. Coba dihitung aja. Kalau 1 bulan 100.000, 2 tahun berapa ribu? Lebih dari 1 juta kan? Nah, jadi kita lihat di sini analisisnya. Mau kuantitatifnya, mohon maaf, dipakainya ini sering atau tidak, ya, dibutuhkan banyak atau tidak, gitu. Dan penggunaannya jelas, setiap orang bisa menggunakan. Minimal yang butuh itu tahu cara penggunaannya. Sedangkan kualitatif tadi kita cek tipenya. Maaf ya, barang itu kan tipenya macam-macam, sama seperti HP lah. Merek A, B, C, D sampai Z. Merek A itu fotonya begono, ya, fotonya bagus Ibu, depan belakang. Ya, tulisannya begini. Merek B, fotonya ini dan itu sampai merek Z. Sehingga pada waktu kamu membeli HP bingung milih yang mana. Milih ini ya, aduh harganya sekian, sama ternyata nggak jauh kok. Itu bedanya 100-200 nggak apa-apa. Saya itu ini fotonya bisa ini, bisa itu, bisa ini dan seterusnya. Terus sehingga lama memilih. Begitu kita milih ini, nah, aduh tadi coba beli yang itu ya, yang itu tadi kan begini begitu. Nah kadang-kadang hal seperti ini nak yang harus kita lihat dalam kualitas dari barang, ya. Habis itu di sini pengusulannya tadi perencanaan pengadaan barang ada yang bergerak dan tidak habis pakai, ya. Ada membuat daftar perlengkapan, biayanya berapa, rencananya disusun tadi triwulan, tahunan dan seterusnya. Kalau barang tak habis pakai, membuat analisis tadi sesuai dengan kebutuhan, biaya berapa, skala prioritas berdasarkan dana yang ada. Terus yang barang tidak bergerak tadi, ini contohnya perencanaan itu ada di survei dulu, ya. Habis itu dilihat dulu alatnya, perabotan di kantor mau di mana ditempatkan, bangunannya. Misalnya ibu membeli di sini mesin fotokopi, ternyata ruangan Bu Erna teh cuma ukurannya segini, sehingga dengan mesin fotokopi penuh. Nah, jadi harus direncanakan juga, ya, anggarannya dan kebutuhan ruang kerja dan karyawan yang dapat ditampung di masa yang akan datang. Contoh di sini kalau berhubungan dengan misalnya bangunan, ya. Kalau bangunan kayak kita di SMK Putra Pakuan, bangunannya itu kan bertingkat setiap tahun. Dulu cuma misalnya 1 hektar, ya. Dulu 1 tempat SMP, 2 tempat SMK, sekarang SDIT. Selalu bertambah bangunannya sesuai dengan kebutuhan yang akan datang, ya. Manajemen akan memperkirakan bahwa kita nanti harus punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, sehingga membutuhkan luas bangunan atau tanah sekian, membutuhkan karyawan sekian, ya. Jadi harus diperhitungkan juga, jangan nanti aja gampang lah, nanti yang penting ada barangnya dulu. Jangan, barang ada orangnya habis ngantar pulang, kita bingung mau diapain barang tahu. Nah gitu ya. Perencanaan pengadaan barang bergerak, tadi tidak bergerak ya. Ya, ini bergerak perabot. Ukuran fisik disesuaikan.
Kalau barang ini adanya nanti di lantai 3, tuh, nggak ada lift, harus diangkat. Ibu nanya, kira-kira yang angkat barang ke lantai 3 siapa? Butuh orang berapa? Nah, jadi harus diperhitungkan ukuran fisiknya. Kalau barangnya itu terbuat dari besi, kayu yang beratnya sekian, aduh dengan belok-belok tangga, bisa nggak barang itu nyampe ke lantai 3? Bentuk dasar perabot sesuai dengan aktivitas pegawai. Ya, kalau Bu Erna ini mondar-mandir ke sana sini, bangun berdiri ke sana ke sini, bangun berdiri ke sana ke sini, maka kursinya mungkin kursi putar. Jangan kursi berat, mundurin dulu, majuin, nanti tarik lagi, mundurin, majuin, ke belakang sana sini misalnya. Kuat, mudah dibersihkan, ya. Terus sederhana, ringan untuk disimpan, fleksibel. Ini model-model atau syaratnya perabot tadi. Namanya bergerak. Ada barang yang berat tetapi ada roda, sehingga kita tinggal narik, kunci, diem. Tapi ada barang yang harus diangkat. Tapi ada knockdown yang bisa disetel di lantai 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi barangnya tinggal diangkat, di atas baru disusun. Nggak apa-apa itu. Tapi kalau barangnya itu udah jadi, sofa misalnya. Sofanya besar, kayunya berat, dikasih busa, dikasih ini, dikasih itu, sehingga kalau sofanya misalnya ukurannya untuk 3 orang, yang ngangkat itu mungkin orang-orang di sini minimal 4. Aduh kebayang ya, mengangkat sofa besar ke lantai 3 atau ke lantai 4 dan seterusnya ya. Jadi harus diperhatikan seperti itu kalau perencanaan. Pak, saya butuh ruang kursi tamu ya Pak. Oh, ruang barang itu lantai 5, lantai 4. Berarti kursi tamunya yang jangan terlalu berat, kasihan yang ngangkat ya. Nah, di sini juga ada konstruksi perabot. Kuat, tahan lama, mudah dikerjakan secara massal, tidak tergantung ya keamanan pemakainya, ya mudah ditemukan di pasar, hati-hati pemakaiannya. Ini minta maaf ya ketiganya ada yang salah-salah di sini. Jadi perabotnya itu kuat dan tahan lama. Jangan sampai membeli kursi di kantor, yang butuh kursi siapa? Bu Erna. Oh, Bu Erna itu berat badannya 50 kilo. Jadi kursi ini dipakai Bu Erna nggak apa-apa. Ya. Kalau membeli barang hanya berdasarkan omongan seperti itu, sehingga nanti ada tamu yang beratnya lebih dari Bu Erna, misalnya 2 kalinya, takutnya patah itu kursi. Jadi membeli barang itu misalnya di kantor, dilihat dulu untuk siapa nih, ruang tamu. Nah, perhatikan ruang tamu itu tamunya kalau kantor kan beratnya macam-macam. Tidak mungkin kan kita menulis di kantor itu, maaf kita menerima tamu berat badannya maksimal 70 kilo. Nah, lebih dari 70 dilarang masuk karena kursinya bisa rusak. Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin kantor seperti itu. Oleh karena itu di sini barangnya harus kuat dan tahan lama. Mudah dikerjakan itu artinya apa? Kalau kita nanti punya perabot, jangan sampai Pak, sini minta tolong dong kursiku disesuaikan hari ini. Besok minta tolong orang lain, besok orang tamu. Jadi kalau perabot ini artinya setiap orang tahu cara penggunaannya. Makanya kalau kita lihat iklan-iklan di televisi tentang orang menjual barang-barang, masih dia ngomong gampang loh pemakaiannya, bisa disimpan, bisa dilipat, bisa ini, bisa itu, gitu ya. Itu namanya barang-barang karena pasti barangnya bergerak, berpindah, mobile, ya, berpindah, bergerak. Makanya barang seperti itu harus diperhatikan matang-matang perencanaannya, ya. Terus di sini juga mudah ditemukan dan nanti kita kalau makainya memang selamat.
Pak hati-hati ya duduk di situ takutnya patah. Atau orang nggak berani duduk. Nggak apa-apa Bu, saya berdiri aja Ibu, saya takut patah kursinya. Nah gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Perlengkapan kantor. Bahan baku material harus kuat tetapi ringan dan tidak membahayakan. Tadi kuat, ringan dan tidak membahayakan keselamatan pekerja. Punya mesin tapi hati-hati ya, nanti bisa kejepit. Kalau kejepit sakit nggak apa-apa, kejepit tapi jempolnya hilang, amit-amit ya. Kejepit tangannya hilang, tuh. Makanya K3. Nih. K3 dalam perlengkapan sarana prasarana harus diperhatikan dengan benar. Jika ini berhubungan dengan mesin, ya, pekerjanya jika menggunakan hijab, maka hijab yang bagaimanakah yang diperbolehkan di kantor untuk pekerja yang menggunakan mesin ini? Makanya kalau kita lihat di kantor-kantor, pabrik, itu ada gambarnya, model helm. Helmnya ada yang kuning, ada yang putih, ada yang ini, ada itu ditulis. Helm ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya, tuh. Terus ada juga di sini, kalau misalnya menggunakan baju, menggunakan hijab, hijabnya modelnya seperti ini, bajunya seperti ini. Kenapa ditulis seperti itu? Ditempel besar gambarnya agar saat menggunakan mesin itu keselamatan pekerjanya dijaga. Jangan sampai menggunakan mesin, bajunya lengan panjang, ujungnya ada renda, rendanya kecantol ke mesin. Ya. Mesinnya itu lupa, mesinnya kenceng atau kecantol mesin, bukannya rendanya yang sobek. Orangnya ngikut, coba amit-amit kan? Jadi ingat, perlengkapan itu harus tetap melihat K3 di perusahaan. Jelas ya? Konstruksi diatur sesuai dengan kondisi karyawan kantor. Nih, contoh di rumah. Di rumah pasti ada dapur kan? Ada kompor. Saat kita membangun rumah, itu ada kompor. Pekerja yang bangun pasti ngomong, Ibu sini deh sebentar. Apa Pak? Saya ngukur. Ngukur apa? Tinggi kompornya. Jangan sampai contohnya Bu Erna, ukurannya misalnya Hadana atau Puji. Apa tuh? Iya. Hadanya tinggi dibandingkan Bu Erna. Ya. Sylvie tinggi dibandingkan Bu Erna. Sehingga nanti kalau masak Bu Ernanya capek, tangannya harus keangkat begini untuk masak. Jadi kalau nanti dapur biasanya ibunya diukur, kompornya di sini, gorengnya nanti tangannya begini sehingga masaknya tidak capek. Ya, ada ergonominya. Berhubungan dengan sarana prasarana di sini ya. Jadi konstruksinya itu diatur sesuai dengan karyawan. Maaf ya, sekarang perusahaan itu rumah sakit, kantor pemerintah, kantor swasta harus memperhatikan disabilitas. Orang mempunyai kebutuhan khusus. Contoh, misalnya pegawainya menggunakan kursi roda. Jadi harus ada tangga naik ke atas yang untuk menggunakan kursi roda tadi. Jadi kalau tangganya trap untuk yang jalan kaki, maka yang menggunakan kursi roda ada jalan lurus mengarah ke atas. Untuk apa? Tadi, untuk disabilitas. Tuh tadi, sesuai dengan kondisi karyawan. Ya. Terus juga perlengkapan yang dipilih itu direncanakan dengan teliti dan baik dan benar-benar disesuaikan dengan pekerjaan kantor. Jadi semua kantor punya fotokopi, di bank ada fotokopi. Tapi di TU kita fotokopinya lebih besar dibandingkan yang ada di teller. Atau di sana itu ini ya, CCS, customer service.
Di mejanya customer service di belakang bank itu kalau kita lihat ada mesin fotokopi tapi kecil. Ya, karena apa? Hanya biasanya untuk fotokopi apa? KTP, fotokopi misalnya kayak rekening, ke apa gitu ya. Kalau di kantor kita di TU kan tidak bisa untuk memfotokopi misalnya buku, ijazah yang ukurannya mungkin kertasnya ukurannya bisa besar ataupun kecil, bisa 4, bisa folio, tebal folio, memperbesar, memperkecil ya, sehingga kebutuhan disesuaikan dengan kegunaannya, gitu ya. Terus di sini pengusulan dan penentuan barang itu, contohnya yang tidak bergerak tadi tanah, ya. Tanah itu mempunyai kelebihan yang mendukung pekerjaan kantor. Jadi kalau kita membeli tanah untuk dipakai untuk kantor, harus mudah dicapai. Lewat apa? Bisa jalan kaki maupun kendaraan. Kendaraan macam-macam. Ada roda 2, roda 4. Roda 4 juga macam-macam. Ada yang mobil kecil, ada yang mobil ukurannya sedang ataupun besar. Nah, makanya membeli tanah, kirinya sungai, sebelahnya makam, kantornya di situ, kamu diterima. Aduh, kebayang sore-sore belum pulang sendirian di kantor ya. Jadi mau pulangnya udah takut, di kantor sendiri takut, bingung. Di dalam takut, keluar juga takut, apalagi pulangnya menjelang gerimis. Aduh, kebayang ya, gitu ya. Ojek nggak boleh masuk. Jadi kita harus jalan kaki keluar. Terus lingkungannya yang kantor itu ada memiliki banyak hubungan dengan pekerjaan kantor. Sekolah kita ini bisa dipakai orang masuk ke sini jalan kaki, naik motor maupun naik mobil. Sehingga kalau ada tamu datang orang tua ke sini bawa mobil bisa masuk ke sekolah karena memang jalannya itu mumpuni untuk itu. Ya, truk ukuran sedang bisa masuk. Jadi kalau sekolah bangun-bangun, ada misalnya dari toko ngantar material barang bisa masuk ke sekolah. Ya, ini contoh saja ya nak ya. Cukup luas bentuk maupun topografinya. Topografi itu jadi kayak naik turunnya atau tentang bentuk-bentuk tanahnya ya. Tidak banjir. Nah, memperoleh sinar matahari yang cukup. Tuh, kadang kita lihat iklan perumahan. Dibangun perumahan PTA, PTB, dan PTZ. Ya, fasilitas rumahnya nanti temboknya ini, itu, dan seterusnya. Ada airnya PDAM, ada air tanah yang bisa ditampung. Ya, terus tidak banjir. Nah, tidak banjir itu kadang-kadang dipakai orang untuk apa? Untuk promosi. Karena di Bogornya kota hujan ini, harusnya Bogor itu tidak pernah atau jarang atau kalau bisa sesedikit mungkin namanya banjir karena Bogor itu tempatnya tinggi dan air itu pasti mengalir ke bawah. Tapi kenapa sekarang ini banyak, bahkan puncak itu pernah banjir bandang. Kebayang ya, puncak banjir bandang. Padahal puncak itu kan gunung. Nah, kamu belajar IPA nanti sama Bu Reni. Kenapa seperti itu? Ya, sehingga di sini kalau mengadakan, kalau orang membeli sesuatu, lihat topografi ini tanahnya ini gerak-gerak enggak? Bisa apa itu tanah bergerak, tiba-tiba tanahnya ambles. Ya, jadi kita harus lihat tanahnya dari apa tanahnya. Ya, tanahnya ini yang keras atau enggak dan seterusnya. Ya, model-model ini makanya topografi itu melihat tentang kondisi struktur dari tanah. Sinar matahari cukup artinya di sini kalau nanti kita bekerja, kita membangun juga di tempat itu, orang yang bekerja di situ siapapun, sekolah kita, guru kita, warga sekolah, kantor kita, siapapun masih mengalami kena matahari. Karena apa? Dengan matahari akan membantu
ruangan kita terang tanpa membuat atau tanpa adanya lampu di siang hari. Matahari juga bisa untuk mengobati kita, membuat badan kita yang tadi dingin jadi hangat dan seterusnya, ya. Di sini kalau bangunan harus direncanakan, disusun dulu kebutuhannya, survei tanahnya seperti tadi. Ibu membeli rumah di sana, tanahnya ini bekas sawah. Tanahnya ini tanah urukan, beda dengan tanah yang biasa. Bedanya nanti kamu bisa nanya ke guru IPA, apa tuh bedanya? Sehingga tanah itu kalau misalnya tanahnya bagus, kita menggunakan air tanah itu bisa dipakai untuk masak. Tapi jika itu tanah bekas ini, bekas itu dan seterusnya, maka tanah itu bisa misalnya air itu bisa bau besi atau tidak bisa keruh, tidak bisa atau bau, tidak bisa dipakai untuk minum ataupun mandi. Jadi bangunan itu jamnya ibu nih ya. Oke, setelah itu nanti disusun anggarannya, disesuaikan dengan rencananya dan dihitung berdasarkan tadi setiap tahun skala prioritas ya. Nah, disinilah nanti ada identifikasi analisis kebutuhan kantor, terus barang yang tadi ibu bilang rusak, dihapuskan, hilang atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita butuhkan bu barangnya kemana? Nggak ada, kan baru kemarin beli, nggak tahu ada di mana sekarang. Nah makanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Makanya ada namanya inventaris barang, ya. Terus juga di sini prosedurnya ada inventaris tadi. Siapa yang mengerjakan, diatur, disusun menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan bentuknya, barangnya, ukurannya, tahunnya atau apa jelas, ya. Terus di sini juga ada seleksi penanggung jawabnya, ya. Terus di sini batas waktunya, anggarannya. Terus datanya barang juga jelas, jenisnya, jumlahnya, kondisinya, sumber anggarannya. Jadi kalau kita barang ini dibeli pakai uang apa harus jelas, ya, di data. Oke ya. Nah, hal-hal ini yang tadi ibu bilang yang terakhir tadi, inventaris tadi surplus itu dicatat dalam buku inventaris kantor. Setelah itu harus ada yang bertanggung jawab. Jadi data itu jelas, ya, tidak hilang. Oke. Ini untuk hari ini sarana prasarana. Kita akan bertemu lagi pelajaran sarana prasarana nanti minggu depan. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau dilihat dari chattingnya maka tidak ada yang bertanya. Ibu pikir ini nanti perencanaan sarkas kelas 12 ini, mohon maaf, materi kelas 12 ini berhubungan dengan kelas 11. Oleh karena itu tolong dibuka lagi buku sarkas kelas 11, dibaca, dimengerti, sehingga ibu nanti dari mulai pengadaan sampai penghapusan sampai nanti terakhir materi kamu tahu apa yang dilakukan, ya. Jelas ya. Ini dari ibu, mudah-mudahan ibu selalu tidak repot-repot, ibu selalu mengingatkan tidak henti-hentinya menjaga sehat saat pandemi sehingga kita bisa bertemu lagi, insya Allah ada kegiatan tatap muka. Oke ya, sampai ketemu lagi pelajaran ibu yang lain, dan mudah-mudahan jika kamu mau memaafkan semua salah ibu saat ibu menerangkan, baik salah dalam pengucapannya, salah dalam pengetikannya, gitu ya. Minta maaf, terima kasih atas waktunya. Salam buat keluarga dan jangan lupa istirahat. Sebentar lagi kita sholat zuhur dan kita akan belajar di 2 jam terakhir pelajaran yang lain. Demikian dari ibu, mudah-mudahan pelajaran ini kalian bisa mengerti dengan baik ya. Oke. Nah, ini dari ibu, mudah-mudahan kalian selalu sehat. Terima kasih atas waktunya.
Dari chatting di sini tidak ada yang bertanya. Terima kasih waktunya anak sekali lagi. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.